Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Angarius Airel, dosen selaku mata kuliah Psikologi Hukum. Di sini kita akan mempresentasikan hasil pembahasan kami. Di sini ada kelompok-kelompoknya, yaitu yang pertama Gani Fauzan, NPM 211 000 149. Di sini ada Muhammad Rafi Zaidan Mukni, NPM 211 000 368. Saya sendiri Ridwan Mufki 211 000 172, dan yang terakhir Juliawati Hidayat NPM 211 000 137. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Gangguan kepribadian merupakan salah satu bentuk gangguan mental yang ditandai oleh pola pengalaman batin dan perilaku yang menetap, menyimpang dari harapan budaya individu, bersifat kaku, serta menimbulkan gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan relasi interpersonal. Berbeda dengan gangguan mental episodik, gangguan kepribadian cenderung berlangsung lama. Munculnya sejak masa remaja atau dewasa awal, dan sulit disadari oleh penderitanya karena telah terinternalisasi sebagai bagian dari kepribadian itu sendiri. Dalam konteks klinis di Indonesia, penggolongan dan diagnosis gangguan kepribadian mengacu pada Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PP DGJ 3 2013) yang disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana adaptasi dari International Classification of Disease yang diterbitkan oleh World Health Organization. PPDJ PPDGJ 3 mengelompokkan gangguan kepribadian ke dalam tiga kelompok besar, yaitu kelompok A, B, dan C, yang masing-masing memiliki karakteristik psikologis dan pola perilaku yang berbeda. Pemahaman mengenai tiga kelompok gangguan ini, kepribadian peserta kategori di dalamnya menjadi penting, tidak hanya bagi tenaga kesehatan mental, tetapi juga bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Hal ini dikarenakan gangguan kepribadian sering kali berkaitan dengan permasalahan sosial, konflik hukum, perilaku penyimpangan, hingga kesulitan rehabilitasi psikososial. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis gangguan kepribadian. Contoh konkretnya yaitu manifestasinya, yaitu serta bentuk penanganan yang sesuai berdasarkan pedoman resmi. Terus, selain itu, gangguan kepribadian memiliki kecenderungan untuk mengalami kekambuhan atau perburukan kondisi akibat berbagai faktor seperti tekanan psikososial, konflik interpersonal, trauma, penyalahgunaan zat, serta ketidakpatuhan terhadap terapi. Faktor-faktor ini perlu dikaji secara mendalam agar upaya penjagaan, kekambuhan, dan penanganan jangka panjang dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pentingnya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengelompokan gangguan kepribadian, contoh kasus dan penanganannya menurut PPDGJ 3 2013, serta faktor-faktor yang menyebabkan gangguan kepribadian dapat kambuh guna memberikan pemahaman yang utuh dan aplikatif dalam praktik akademi maupun klinis. Di sini ada rumusan masalah, ada tiga, yaitu yang pertama, apa saja tiga kelompok gangguan kepribadian dan bagaimana penjelasan serta penyebaran setiap kategori gangguan kepribadian yang termasuk dalam masing-masing kelompok tersebut. Kedua, apa contoh dari masing-masing gangguan kepribadian berdasarkan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa, serta bagaimana contoh penanganan yang sesuai untuk menangani setiap gangguan kepribadian tersebut. Dan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gangguan tersebut kambuh dan berikan juga contoh konkretnya. Mungkin segitu saja yang dari saya. Untuk bab duanya boleh disampaikan oleh Juliwati. Oke, gangguan kepribadian merupakan gangguan mental dengan ciri-ciri pola pikir dan perilaku yang tidak normal, serta sulit untuk diubah. Penderita gangguan kepribadian juga mengalami kesulitan untuk memahami situasi dan orang lain. Gejala gangguan kepribadian biasanya muncul pada usia remaja atau awal dewasa. Gangguan ini seringkali tidak disadari oleh penderitanya, tetapi terlihat jelas oleh orang sekitarnya.
Kondisi ini dapat menimbulkan masalah pada lingkungan sosial, baik di rumah, sekolah, maupun pekerjaan. Berdasarkan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa, gangguan kepribadian dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar. Berdasarkan kesamaan ciri pelaku, pola emosi, dan cara individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu kelompok A, B, dan C. Yang pertama, kelompok A ditandai oleh pola perilaku aneh, eksentrik, dan cenderung menarik diri dari hubungan sosial. Individu dalam kelompok ini sering mengalami kesulitan dalam membangun relasi interpersonal. Kategori dalam kelompok A, yang pertama gangguan kepribadian paranoid, ditandai dengan kecurigaan berlebih, ketidakpercayaan terhadap orang lain, serta kecenderungan menafsirkan motif orang lain sebagai ancaman atau niat jahat. Yang kedua, gangguan kepribadian skizoid, ditandai dengan penarikan diri dari hubungan sosial, keterbatasan ekspresi emosi, serta kurangnya minat terhadap hubungan interpersonal. Yang ketiga, gangguan kepribadian skizotipal, ditandai dengan pola pikir dan perilaku eksentrik, kepercayaan atau pemikiran magis, serta kesulitan dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Kelompok B ada drama emosional and erratic personality disorder. Kelompok B dicirikan oleh perilaku emosional, impulsif, dramatis, dan seringkali tidak stabil yang berdampak signifikan pada hubungan sosial dan kontrol diri. Kategori dalam kelompok B, yang pertama gangguan kepribadian antisosial, ditandai dengan pengabaian terhadap norma sosial dan hukum, kurangnya empati, manipulatif, serta perilaku agresif atau melanggar hak orang lain. Yang kedua ada gangguan kepribadian ambang, borderline, ditandai dengan ketidakstabilan emosi, citra diri, dan hubungan interpersonal, serta impulsif, serta ketakutan berlebihan akan penolakan. Yang ketiga, gangguan kepribadian histrionik, ditandai dengan kebutuhan berlebihan untuk menjadi pusat perhatian, ekspresi emosi yang berlebihan, dan perilaku dramatis. Yang keempat, gangguan kepribadian narsistik, ditandai dengan perasaan grandiositas, kebutuhan akan pujian, serta kurangnya empati terhadap orang lain. Kelompok C ditandai oleh kecemasan, rasa takut, dan perilaku menghindar yang menyebabkan ketergantungan atau kontrol diri yang berlebihan. Yang pertama, gangguan kepribadian menghindar, avoidant, ditandai dengan rasa tidak percaya diri, hipersensitivitas terhadap kritik, serta penghindaran hubungan sosial karena takut ditolak. Yang kedua, gangguan kepribadian dependent, ditandai dengan kebutuhan berlebihan untuk dirawat orang lain, kesulitan mengambil keputusan sendiri, serta ketakutan akan perpisahan. Yang ketiga, gangguan kepribadian obsesif kompulsif, ditandai dengan perfeksionisme berlebihan, kebutuhan akan keteraturan dan kontrol, serta kekakuan dalam berpikir dan berperilaku. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Zaidan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh gangguan kepribadian dan penanganannya. Contoh gangguan dan kepribadian penanganannya atau PPDGJ, klaster A, pola aneh dan eksentrik paranoid. Contohnya itu curiga berlebih, sulit percaya orang lain, dan penanganannya psikoterapi suportif, terapi kognitif, antipsikotik dosis rendah, skizoid. Contohnya menyendiri dengan cara emosional, penanganannya psikoterapi suportif, pelatihan sosial terhadap skizotipal. Contohnya kepercayaan aneh, pikiran magis, penanganan psikoterapi individual, CBT, antipsikotik dosis rendah. Klaster B, pola dramatis, emosional, dan impulsif. Antisosial, contohnya di sini melanggar hukum, tidak menyesal, dan penanganannya terapi perilaku rehabilitasi sosial, kontrol impuls. Borderline atau ambang, contoh emosi tidak stabil, melukai diri. Penanganannya di sini DBT, psikoterapi jangka panjang, obat bila perlu. Selanjutnya ada historik, contohnya di sini haus perhatian, emosi berlebihan, penanganannya di sini psikoterapi, psikodinamik, terapi kognitif. Dan selanjutnya ada narsistik, contohnya merasa superior, kurang empati, penanganannya psikoterapi jangka panjang, terapi kognitif. Klaster C, pola cemas dan takut, menghindar, avoidant. Contohnya takut ditolak, menghindari
menghindari sosial. Penanganannya CBT, pelatihan sosial, antidepresan bila perlu, dan selanjutnya ada dependen, contohnya bergantung berlebihan, takut ditinggalkan, penanganannya psikoterapi kemandirian, terapi suportif, yang terakhir ada obsesif. Contohnya di sini perfeksionis, kaku, fokus aturan. Penanganannya CBT, psikoterapi, fleksibilitas berpikir. Dan selanjutnya di sini ada faktor yang menyebabkan gangguan kepribadian. Faktor penyebab kekambuhan gangguan kepribadian, stres psikososial, tekanan hidup memicu kembali pola perilaku maladaptif. Ketidakpatuhan terapi, menghentikan psikoterapi atau obat memperburuk gejala lingkungan sosial, tidak mendukung konflik, stigma, atau penolakan meningkatkan risiko kambuh. Menggunakan alkohol dan zat psikoaktif memperburuk kontrol emosi, impulsif, dan perilaku. Gangguan mental, penyerta komorbiditas, depresi, dan kecemasan memperparah gangguan kepribadian, kesulitan regulasi emosi, ketidakmampuan mengelola emosi memicu perilaku lama. Sifat kepribadian yang menetap, perubahan membutuhkan waktu lama dan konsistensi. Kurangnya dukungan keluarga, minim pemahaman dan dukungan mempercepat kekambuhan. Baik, untuk selanjutnya mungkin kesimpulan atau penutup yang akan disampaikan oleh rekan saya. Gangguan kepribadian merupakan gangguan mental yang bersifat menetap, muncul sejak masa remaja atau dewasa awal, serta memengaruhi fungsi sosial dan hubungan interpersonal individu. Berdasarkan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa, gangguan kepribadian dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok A, B, dan C, yang masing-masing memiliki karakteristik perilaku dan pola emosi yang berbeda. Setiap jenis gangguan kepribadian memiliki bentuk manifestasi yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari dan memerlukan penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik gangguan tersebut, terutama melalui psikoterapi jangka panjang, terapi kognitif perilaku, serta dukungan ke sosial dan keluarga. Selain itu, gangguan kepribadian berpotensi mengalami kekambuhan yang mempengaruhi oleh faktor stres, psikososial, ketidakpatuhan terhadap terapi, lingkungan yang tidak mendukung, gangguan mental penyerta, serta keterbatasan dalam regulasi emosional. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan penanganan yang berkelanjutan saat diperlukan guna meminimalkan kekambuhan dan meningkatkan kualitas hidup individu dengan gangguan kepribadian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.